Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Amanda. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari video sebelumnya atau video menyimak saya. Jadi di sini saya sudah mempersiapkan dari ini presentasinya di Google Slide dengan yang berjudul Node.js. Lalu di slide berikutnya, ini intro dan slide-nya itu, Node.js adalah runtime JavaScript yang memungkinkan Anda menjalankan JavaScript di server, bukan hanya di browser. Ini memungkinkan pengembang untuk menggunakan JavaScript untuk pengembangan aplikasi web, API, dan server-side yang lainnya. Lalu keunggulan utama dari Node.js ini, kecepatan dan kemampuannya itu bisa menangani aplikasi yang membutuhkan banyak koneksi sekaligus seperti aplikasi real time. Untuk instalasinya, pertama untuk memulai Node.js itu kita perlu installer dari Node.js org ya, dan ikuti instruksi untuk sistem operasi kita ya. Pertama itu kita mengunduh Node.js dengan verifikasi node-v dan npm.v. Nah, node.v itu menunjukkan versi Node.js yang terinstall. Lalu sedangkan npm itu versi npm-nya, Node Package Manager yang digunakan untuk mengelola dependensi di proyek Node.js. Lalu untuk REPL ini adalah lingkungan interaktif di mana Anda bisa menulis dan menjelaskan kode JavaScript langsung di terminal. Contohnya itu jalankan yang di terminal dengan menyalin kode atau mengetik kode, yaitu node. Nah, saat sudah selesai, lalu kita bisa mengetikkan di terminal itu 2 tambah 2 atau misalnya 1 tambah 1, bisa juga kalau misalnya hasilnya sama dengan yang dijumlahkan itu, maka bisa. Lalu console log itu misalnya kita tulis hello node, lalu nanti hasilnya hello node. Nah, jika Anda langsung mengetikkan kode JavaScript dan melihat hasilnya secara langsung di terminal menggunakan REPL. Lalu untuk slide berikutnya, setup dan package JSON. Nah, ini di sini katanya file penting yang digunakan untuk menyimpan metadata proyek kita dan dependensi yang digunakan di Node.js. Kita bisa membuatnya dengan perintah seperti ini, init npm init strip y. Lalu kita bisa juga periksa file .json yang terbuat. Fungsinya ini adalah secara otomatis membuat file package JSON dengan pengaturan default, termasuk nama proyek dan versi. File ini akan mencatat informasi proyek dan dependensi yang digunakan. Lalu untuk slide berikutnya adalah running JavaScript file. Nah, di sini kita bisa menjalankan dengan menggunakan Node.js yang ada di terminal. Misalnya kita sudah membuat file misalnya nama filenya itu app.js. Lalu di situ kita buat console log, lalu di sini Node.js is running misalnya. Lalu kita jalankan dengan perintah node app.js yang telah dibuat dari file tadi. Nah, kalau misalnya kita running, lalu di JavaScript tadi, lalu dia akan mencetak atau hasil outputnya akan keluar Node.js is running sesuai yang kita input sebelumnya. Lalu untuk berikutnya adalah CommonJS modul. Nah, di sini CommonJS itu adalah sistem modul yang digunakan oleh Node.js untuk mengimpor dan mengekspor fungsionalitas antar file. Nah, contoh kodenya ini misalnya kita membuat file di mana filenya yang itu bernamanya grade.js. Nah, lalu untuk modul ekspornya function
console log, di sini kita misalnya ingin membuat tulisannya outputnya itu hello from module. Dan di file app.js yang sebelumnya yang sudah ada, kita bisa mengimportkan dan menggunakan modul di mana perintahnya itu const create require lalu seperti ini, dan outputnya maka hello world from module sesuai yang ada di file grade.js tadi, makanya outputnya ini. Lalu model export ini digunakan untuk mengekspor fungsionalitas dari file lain. Require digunakan untuk menyimpang modul yang telah diekspor. Lalu untuk file berikutnya ES module. ES module itu apa? ES module itu format modul JavaScript yang lebih modern dan digunakan oleh Node.js dengan ekstensi .mjs atau dengan pengaturan type modul di package.json. Lalu contoh kodenya itu kita membuat file grade.mjs. Di sini ada tulisannya, kodenya dengan menampilkan kata hello from ES module. Misal contoh. Lalu di file ini kita akan mengimport modulnya, yaitu dengan kata import grade from ini, lalu strip untuk dimana kita akan memanggil kode tersebut yang ada di grade.mjs tadi, kan ada katanya di sini. Lalu maka outputnya akan tertampil hello from ES module. Dengan menggunakan export, ekspornya di grade-nya MJS, lalu di app-nya MJS ini kita katanya import, ya maka kita dapat fitur modul standar JavaScript ES atau di modul JS, Node.js. Lalu selanjutnya HTTP modul dan create server. Nah, modul HTTP di Node.js memungkinkan Anda untuk membuat server HTTP yang dapat mengenai perintah request dan respon. Contoh kodenya di sini saya membuat server HTTP yang sederhana saja, di mana kuasa HTTP ini dan require HTTP seperti yang di bawah, di mana akan ada hello world dan di listing 3000 ini server is running on port 3000. Create HTTP.create server ini digunakan untuk membuat server yang menangani setiap permintaan. Lalu sedangkan REST-end itu digunakan untuk mengirim respon ke klien. Lalu untuk npm script-nya itu script ini memungkinkan Anda untuk menambahkan perintah yang sering digunakan dalam proyek. Script ini dapat dieksekusi dengan perintah npm run. Contoh kodenya itu tambahkan script di file package.json tadi dengan kodenya seperti ini, lalu untuk menjalankannya kita bisa di terminal itu mengetik npm run start. Script run start itu dijalankan di file JavaScript tertentu, misalnya di app.js, tanpa perlu mengetikkan perintah secara manual. Bisa langsung dijalankan di app.js lalu di-runningkan saja, jadi bisa. Lalu npm modules dan nodemon digunakan untuk menginstal modul yang diperlukan dalam proyek seperti Express untuk aplikasi web atau Nodemon untuk mengotomatisasi restart server selama pengembangan. Contoh kodenya itu kita bisa mengetikkan untuk menginstal Nodemonnya itu kita mengetikkan npm install lalu strip 2 kali save strip dev lalu spasi nodemon. Lalu untuk menjalankannya itu kita bisa mengetikkan nodemon app.js. Nodemon ini secara otomatis merestart server Anda setiap kali diubah sehingga Anda tidak perlu menjalankan server ulang secara manual. Walaupun misalnya sudah diupdate, jadi dia bisa otomatis aja untuk membuat restartnya. Lalu ini adalah .geminor
file di mana digunakan untuk mengecualikan file atau folder tertentu dari pengendalian versi Git seperti node_modules dan file konfigurasi lokal lainnya. Contohnya di sini untuk membuat filenya itu kita bisa mengetikkan node _modules lalu strip atau /env. Lalu dengan menambahkan dengan perintah ini kita bisa ke gmirror. Anda mencegah file tersebut di-push ke repository Git-nya. Lalu untuk selanjutnya adalah environment variables and .env. Di sini adalah variabel yang digunakan untuk menyimpan konfigurasi aplikasi seperti API key-nya atau pengaturan database. Di sini di luar kode sumber agar lebih aman dan fleksibel. Lalu biasanya variabel ini disimpan dalam bentuk filenya itu .env. Contohnya itu pertama kita buat filenya dengan db hostnya localhost, untuk usernya root, dan passwordnya itu sesuai yang menyesuaikan saja. Lalu untuk menginstal package-nya .env ini untuk membuat variabelnya seperti ini dengan .env lalu .2 npm.env. Lalu yang selanjutnya itu di file fgs-nya itu kita bisa mengimport dan mengakses variabel di mana mengetikkan require ke .env tadi seperti ini, lalu .config dan console proses ini. Dari db hostnya tadi itu kita kan localhost, lalu outputnya localhost. Dengan menyimpan .env itu variabel di file tersebut dapat diakses melalui proses, lalu digunakan untuk menyimpan pengaturan sensitif dan tidak dapat menyebarkannya dalam kode sumber. Nah, di sini saya sudah membuat kode hasil dari yang saya coba-coba menurut video yang sudah diberikan itu. Di sini object atau request object adalah bagian dari permintaan HTTP yang diterima dari server. Objek ini berisi berbagai informasi seperti URL, headernya ada di situ, lalu datanya dan permintaannya. Nah, misalnya kan ini ada require dari HTTP tadi di mana servernya, lalu untuk mendapatkan get requestnya ada post, lalu di sini untuk ini, lalu running untuk yang sebelumnya yang sudah saya jelaskan tadi di mana servernya itu ada di port 3000. Objek request ini digunakan untuk mengakses informasi tentang permintaan seperti data yang dikirimkan dalam metode post. Anda dapat mengalami data yang datang dengan mengumpulkan potongan-potongan data melalui event data dan mengaksesnya setelah selesai melalui event end. Lalu marking request from postman. Nah, postman itu alat mengirimkan permintaan HTTP ke server. Contohnya bisa mengunduhnya di aplikasi Visual Studio Code. Di sana sudah ada postman-nya, jadi Anda bisa menginstal atau enggak bisa download dari Chrome ya untuk aplikasi postman-nya. Nah, untuk menandai permintaan yang datang dari postman tadi, Anda dapat memeriksa header permintaan atau menggunakan parameter yang digunakan oleh postman. Nah, untuk menambahkan header di postman itu kita bisa menambahkan source-nya di postman, lalu kita bisa di servernya. Dimana contohnya ini hampir yang sama tadi, dimana localhost-nya itu ada di
di yang 3000 tadi. Lalu untuk nah di sini jika source-nya itu di Postman. Nah, jadi kita mendapatkan request dari Postman. Nah, Anda dapat menggunakan header khusus untuk menandai pesumber permintaan seperti yang ditambahkan di Postman dan memeriksa nilai header tersebut di server untuk memproses permintaan sesuai kebutuhan. Lalu berikutnya adalah simple routing. Nah, routing adalah proses menentukan apa yang terjadi ketika server menerima permintaan pada URL tertentu dengan Node.js. Anda bisa membuat routing sederhana untuk menangani permintaan di berbagai endpoint. Nah, contohnya itu untuk menangani routing dengan HTTP. Nah, di sini ada contoh kodenya. Hampir sama tadi, bedanya itu di request URL-nya ini, di mana dari ini welcome to page atau yang mana yang mau dibuat. Dengan memeriksa request URL, kita dapat menentukan URL yang diminta dan memberikan respon yang sesuai seperti halaman utama atau halaman about. Lalu selanjutnya adalah loading file, di mana Node.js ini memungkinkan bisa memuat file, baik itu file teks, JSON, atau lainnya menggunakan modul VS atau file system. Nah, contoh kodenya ini di sini ada kode yang membaca file menggunakan VS, di mana ada const VS, lalu require-nya itu VS. Misalnya di sini nama filenya itu misalnya saya menggunakan file teks, di mana misalnya sesuai namanya sampel apa gitu kan. Fungsi VS tersendiri yaitu read filenya itu digunakan untuk membaca file secara asinkron dengan UTF-8 sebagai encoding. Jika terjadi kesalahan, error akan dilempar kembali lagi. Lalu selanjutnya ada building a simple API. Nah, di sini membangun API sederhana yang dengan Node.js bisa dilakukan menggunakan HTTP modul atau dengan menggunakan framework seperti Express. API ini menerima permintaan HTTP dan mengirimkan respon data seperti JSON. Nah, API ini merespon permintaan GET ke endpoint atau API dengan mengirimkan data dalam format JSON. Nah, contohnya kode sini adalah IP sederhana dengan HTTP, dengan const HTTP require HTTP dengan server ini. Ya, seperti localhost apa ini. Lalu ada misalnya kontennya apa. Lalu misalnya aplikasi JSON tadi kan dalam bentuk JSON. Lalu untuk selanjutnya adalah middleware, di mana fungsi yang dieksekusi selama proses permintaan dan respon. Lalu middleware ini biasanya digunakan untuk tujuan seperti login, autentikasi, atau parsing body. Nah, di sini ada contoh kode yang middleware untuk login. Dia hampir sama karena dia kan memakai HTTP dengan require HTTP juga. Lalu di sini untuk memanggil middleware berikutnya request, restart, dan next. Lalu di sini ada juga. Nah, middleware ini digunakan untuk mengeksekusi kode sebelum mencapai root handler. Dalam contoh ini, middleware mencatat informasi permintaan sebelum memberikan respon. Lalu selanjutnya ada cleanup atau middleware atau handlers. Di sini kegunaannya itu membersihkan kode dalam middleware dan handler, memastikan bahwa tidak ada fungsi yang tidak perlu yang memperlambat aplikasi atau menyebabkan kebocoran memori. Nah, di sini contoh dari menggunakan next ya. Menggunakan next untuk membersihkan handler setelah pemrosesan. Nah, di sini ada pemrosesan request. Dan lalu kegunaan next yang di sini untuk melanjutkan ke handler berikutnya.
Menggunakan next dalam middleware memastikan bahwa permintaan akan diteruskan ke handle berikutnya, dan setelah selesai, pemrosesan lainnya dapat dilakukan secara bersih. Lalu untuk berikutnya ada get request body for post. Nah, di sini adalah mengakses body permintaan untuk metode post sangat penting dalam pengembangan API, misalnya menerima data dari JSON. Contoh kodenya mengakses body dari permintaan post. Nah, kodenya seperti ini. Data dari permintaan post dia dikumpulkan menggunakan event data dari kemudian dan diproses di event end. Selanjutnya ada file system module. Nah, sebelumnya sudah saya bahas modul PS tadi itu ya kegunaannya untuk berinteraksi dengan sistem file, seperti membaca, menulis, dan menghapus file. Contoh kodenya itu menulis file menggunakan PS tadi dengan ini, bisa sesuaikan dengan filenya tadi, lalu kata-kata untuk heading yaitu apa, untuk kata awalnya itu untuk halaman, lalu di sini. Lalu untuk hasil dari file written itu bisa digunakan untuk menulis data baru atau menimpa file yang ada. Lalu selanjutnya ada pad module atau bisa disebut ada model pad, digunakan untuk menangani dan memanipulasi pad file atau directory, seperti menggabungkan pad atau mendapatkan ekstensi dari file. Contoh kode yang saya gunakan ini menggunakan pad untuk menggabungkan pad, di mana pad require pad, lalu untuk menggabungkan file pad tadi, lalu maka outputnya akan pad misalnya dari mana, ini projectnya baru ini, misalnya kita mau dir name itu misalnya example apa dalam file berbentuk teks itu, terserah namanya apa, jadi menyesuaikan, maka akan seperti ini. Fungsi pad join yang ada di sini itu adalah digunakan untuk menggabungkan beberapa segmen pad menjadi satu pad yang valid. Ini pad join yang dimana nama file yang kita masukkan tadi, maka hasilnya akan menyesuaikan di mana tempat pad dari file yang sudah dimasukkan tadi. Lalu OS modul OS memberikan informasi tentang sistem operasi seperti arsitektur CPU, platform, dan informasi dari sistem lainnya. Contohnya mendapatkan informasi dari sistem itu, kita bisa menggunakan OS, menggunakan require OS, dan konsol lognya itu OS platformnya. Lalu maka outputnya Linux, Terwin, atau Win32. Nah, fungsi dari OS.platform itu mengembalikan platform sistem operasi yang digunakan seperti Linux atau Windows. Lalu selanjutnya ada URL module, di mana digunakan untuk memparsing, membangun, dan memanipulasi URL. Memparsing URL itu kita menggunakan konsep URL dengan menggunakan require, lalu my URL di bawahnya dengan membuat new URL-nya ini sesuai yang kita mau tadi, dengan contohnya itu http://www, contohnya apa, nama untuk apanya .com, lalu menggunakan pad, lalu name-nya apa. Nah, untuk modul URL ini digunakan untuk memparsing URL menjadi komponen-komponen yang lebih mudah diakses seperti hostname, pathname, atau query. Lalu ada crypto module, di mana menyediakan
fungsionalitas untuk enkripsi, deskripsi, dan penggunaan hash. Lalu di sini contoh kode yang saya pakai yaitu menggunakan hash SHA/256. Nah, untuk fungsi kripto tersendiri itu memakai crypto.createHash. Nah, di sini di mana SHA-256. Lalu untuk update-nya hello world, maka outputnya akan seperti HSH256. Nah, digunakan untuk membuat hash dari data yang diberikan. Lalu untuk selanjutnya adalah emitting event. Nah, Node.js itu menggunakan event ini, event driven program yang memungkinkan pengembang untuk membuat event dan mendengarkan event tersebut. Contoh dari kodenya itu pertama membuat dan memicu event itu pertama require event. Lalu untuk event meternya itu new event meternya, lalu event meter, lalu event meter lagi dan event emit. Nah, event meter tersendiri itu digunakan untuk mendefinisikan event dapat dipicu dengan emit. Fungsi ini didaftarkan dengan on akan dipanggil dengan event yang telah dipicu tadi. Lalu selanjutnya ada proses objek. Nah, proses objek itu di Node.js memberikan informasi tentang proses yang dijalankan, yang berjalan, termasuk argumen dan status exit. Lalu contoh kode yang saya gunakan itu ada di gambar ini dengan mengakses argumen di command line atau CMD ya. Di sini console lognya itu menggunakan proses.argf. Nah, dengan adalah array yang berisi argumen yang dapat diberikan saat menjalan aplikasi Node.js dari command line. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan atau salah kata yang belum dapat bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.